Hari ini kita akan belajar tentang dimensi 3. Nah, sebelum ke materi, kita akan ke peta konsep terlebih dahulu. Jadi untuk pengenalan, yang pertama adalah unsur-unsur, terus kemudian kedudukan, dan yang ketiga jarak. Nah, unsur-unsur ini terbagi lagi menjadi titik, garis, dan bidang. Kalau kedudukan itu ada titik terhadap garis, titik terhadap bidang, kemudian garis terhadap garis, terus garis terhadap bidang, dan bidang terhadap bidang. Nah, kalau untuk jarak, itu ada jarak antar titik, kemudian jarak antara titik dan garis, kemudian titik ke bidang, kemudian ada garis ke garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang. Nah, kita akan bahas satu-satu ini di semester 5. Nah, untuk dimensi 3, yang sering kita dengar itu biasanya kubus, balok, limas, prisma, itu yang biasa kita dengar di SMP. Jadi kita akan menggunakan media-media itu untuk menentukan kedudukan dan menentukan jarak. Kita masuk ke definisi dari unsur-unsur dimensi 3. Nah, yang pertama itu ada titik. Kalian tahu titik kan? Kalau di bahasa Indonesia itu adalah titik, itu adalah tanda akhir bacaan. Nah, tapi kalau di matematika titik itu adalah noktah. Jadi titik itu ya itu titik. Titik ini sudah definisi paling sederhana, jadi tidak bisa didefinisikan lagi di dalam matematika. Nah, misal ada titik A, ini contohnya ya. Titik A, kemudian titik B, titik C. Yang kedua adalah garis. Garis adalah himpunan dari titik-titik. Jadi, misal garis lurus, garis lengkung, itu merupakan himpunan dari titik-titik atau kumpulan dari titik-titik, maka membentuk garis. Yang ketiga adalah bidang. Bidang merupakan himpunan dari garis. Jadi terdiri dari lebih dari satu garis. Itu kalau bidang. Contohnya bidang. Nah, ini ada bidang alfa. Bentuknya segi 4. Jadi terdiri dari 4 garis. Kemudian ada bidang segitiga atau bidang beta, terdiri dari 3 garis. Kita masuk ke kedudukan. Kedudukan pada dimensi 3. Yang pertama, kedudukan antara titik dengan garis. Nah, ini saya buatkan contoh. Ada garis yang berwarna hijau ya, kemudian ada titik A tepat pada garis, maka titik A terletak pada garis. Kemudian ada juga garis, terus kemudian titiknya ada di luar, misal titik B. Jadi titik B terletak di luar garis. Nah, kemudian ada titik terhadap bidang. Misal ada bidang alfa. Nah, di dalamnya itu ada titik. Jadi titik A terletak pada bidang alfa. Terus kemudian ada bidang lagi, bidang beta misal. Nah,
titiknya berada di luar bidang, maka titik B terletak di luar bidang. Yang kedua, kedudukan garis terhadap garis. Jadi misal ada suatu bidang alfa, kemudian ada garis G dan garis L. Jika mempunyai titik potong di A, maka garis G dan L dikatakan memotong. Titik potongnya ada di titik A. Kemudian untuk yang selanjutnya ada bidang. Jadi ini dalam satu bidang ya. Bidang alfa. Ada garis G dan juga garis L. Garisnya sama. Maka garis G dan L itu adalah garis yang saling berhimpit. Selanjutnya, dalam suatu bidang alfa ada dua garis yang sejajar, garis G dan L. Maka garis G dan L itu adalah garis yang sejajar, tidak memotong, tidak ada titik potongnya, itu adalah sejajar. Kemudian yang keempat, ada bidang alfa, kemudian ada garis G yang menembus bidang alfa, kemudian ada garis L. Garis ini dikatakan garis yang bersilangan, jadi tidak memotong dan tidak sejajar. Untuk garis bersilangan ini terletak di bidang yang berbeda. Kemudian garis terhadap bidang. Misal ada bidang alfa, kemudian ada garis di bidang tersebut. Artinya garis G terletak pada bidang alfa. Kemudian contoh yang selanjutnya, ada bidang alfa, kemudian di atasnya ada garis G. Garis G ini letaknya sejajar dengan bidang alfa, jadi dapat dikatakan garis G sejajar dengan bidang alfa. Kemudian yang ketiga, ada bidang alfa, kemudian ada garis G menembus bidang alfa dari titik A. Nah, ini dikatakan garis G memotong bidang alfa di titik A. Yang keempat, ada bidang alfa, kemudian garis G memotong bidang alfa di titik A dan garis G tegak lurus dengan bidang alfa. Yang ketiga, yaitu antara bidang dengan bidang, ada bidang alfa dan juga bidang beta di situ. Maka bidang alfa dan bidang beta itu saling berhimpit. Jadi letaknya sama. Kemudian contoh yang kedua, ada bidang alfa dan juga bidang beta. Kedua bidang ini dikatakan sejajar karena tidak saling berpotongan dan juga tidak saling berhimpit.
Contoh yang ketiga, ada bidang alfa dan bidang beta, dia akan saling berpotongan. Ketika berpotongan, dia akan menghasilkan garis potong. Kalau di contoh ini, garis potongnya adalah AB. Jadi ciri berpotongan, dia memiliki garis potong. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Saya akan membahas beberapa soal. Yang pertama, perhatikan ini, ada kubus. Yang A diminta untuk menentukan titik F terhadap garis BC. Lihat titik F yang berwarna merah, BC yang berwarna biru. Maka titik F berada di luar garis BC. Yang B, tentukan titik-titik yang terletak pada garis CD. Kita lihat garis CD yang berwarna merah. Kita lihat sepanjang garis CD terdapat titik apa aja? Hanya terdapat titik C dan titik D kan? Maka titik yang terletak pada garis CD adalah titik C dan titik D. Kemudian soal yang ketiga, tentukan titik-titik yang terletak di luar garis CH. Kita gambar dulu CH letaknya yang berwarna merah ya. Maka titik yang ada di luar adalah titik-titik yang saya lingkari berwarna biru, yaitu A, B, D, E, F, G. Soal yang D, tentukan titik-titik yang terletak pada bidang ABGH. Lihat yang berwarna merah. Dan titik-titik yang terletak pada bidang ABGH adalah yang saya lingkari. Jadi ada A, B, G, dan H. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Di situ ada limas. Yang pertama, tentukan garis AD terhadap garis BC. Silahkan dilihat di limasnya, garis AD terhadap garis BC. Maka, kedua garis itu adalah garis yang sejajar. Bisa ditulis juga sejajar itu AD // BC, artinya AD sejajar BC. Yang kedua, tentukan rusuk yang berpotongan dengan rusuk EB. Kita lihat EB. Kita mencari rusuk yang berpotongan dengan titik E dan titik B. Kita mencari rusuk yang memotong titik E dan B. Contohnya AB. Kemudian BC. Kemudian ada lagi CE. Ada lagi AE. Kemudian yang terakhir adalah DE. Ini adalah rusuk yang memotong rusuk EB. Yang ketiga, rusuk yang bersilangan dengan AB. Silakan dilihat rusuk AB. Nah, yang bersilangan berarti yang bukan sejajar dan juga yang bukan berpotongan dengan AB. Maka di situ ada EC dan ED. Nah, contoh yang ketiga, ada kubus. Sekarang tentukan kedudukan bidang ABCD dan bidang EFGH. Kita lihat ABCD dan EFGH. Dapat kita simpulkan bahwa kedua bidang itu adalah sejajar karena tidak berpotongan. Soal yang kedua, kedudukan bidang ABGH terhadap bidang CDEF.
Kedua bidang tersebut memiliki titik potong. Saya warnai titik potongnya yang warna hitam. Nah, artinya ABGH dan CDEF adalah dua bidang yang saling berpotongan. Kemudian yang ketiga, bidang yang memotong BCHE. Perhatikan BCHE. Nah, artinya memotong berarti dia mempunyai garis potong. Contohnya BCGF. Kemudian ADHE. Selanjutnya AFGD. Nah, itu juga memiliki titik potong. Selanjutnya bidang ABCD dan juga bidang EFGH. Nah, kemudian yang terakhir ada bidang ABGH. Kemudian jika bidang ABGH, maka titik potongnya ada di BH. Jadi ada bidang CDEF, maka dia titik potongnya ada di CE, garis potongnya ada di CE. Sekian video kali ini, silahkan diulangi lagi jika kurang paham, silahkan dipahami dan kerjakan latihan soal. Sekian, terima kasih.